A True Martial World, Bab 154. Judul, Pilihan Kedua, Temperate Body, Dragon Pulse. Bersama dengan pelatihan dari Flowing Mercury Gon, kamu terus-menerus mengatasi kekuatan pengikatnya. Jadi kekuatanmu cukup bagus. Yan Menglong mengelus dagunya dan mengangguk. Setelah memberimu bungkukan yang bagus, jangan mengecewakanku. Dengan busur ini, baik itu untuk pelatihan atau untuk mencapai prestasi di masa depan, akan ada bentuk jaminan. Terima kasih, Jenderal. Yi Yun mengucapkan terima kasih yang tulus. Dia tahu dia telah mengungkapkan cukup, sehingga Yan Menglong menunjukkan komitmen seperti itu untuk mengasuhnya. Dengan busur Tai Chang digantung di punggungnya, Yi Yun mengambil tabung anak panahnya. Itu diisi dengan panah pengejaran angin yang dibuat khusus untuk busur Tai Chang. Mereka terbuat dari frost metal dan fletchingnya terbuat dari bulu burung monster garis keturunan purba. Panah seperti itu tidak dapat mengubah arah, bahkan dengan ledakan Yuan Qi dari lawan. Itu adalah panah kelas atas. Panah mahal seperti itu akan sia-sia untuk ditembakkan. Para pemanah yang kuat bisa memasang beberapa Yuan Qi ke batang panah, mengambilnya setelah menembaknya. Setelah memilih panah dan busur adalah senjata jarak dekat, Yi Yun melihat melalui seluruh Divine Capital Armory dan dia menyentuh setiap senjata untuk memutuskan pilihannya. Kali ini, Yan Menglong tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Yi Yun memilih sendiri. Yi Yun tidak terburu-buru. Setelah 2 jam, dia akhirnya berdiri di depan sebuah batu besar. Ada pedang yang tertanam di batu besar ini. Meskipun itu pedang, itu tampak seperti tombak. Pedang ini panjangnya 6 kaki. Pegangannya setinggi 1 kaki 2 inci, sehingga total panjangnya 7 kaki 2 inci. Itu hampir setara dengan tinggi pria dewasa dan jauh lebih tinggi dari Yi Yun. Ada garis abu-abu perak di bilah pedang panjang yang tampak seperti es retak yang indah di danau di musim dingin. Meskipun pedang itu sangat panjang, lebarnya hanya 2 inci. Kelengkungan bilahnya sangat ringan. Bersama dengan panjangnya, itu membuat pedangnya hampir lurus, dan itu juga terasa seperti saber. Itu seperti pedang dan saber pada saat bersamaan. Itu bisa digunakan sebagai pedang dan juga bisa digunakan sebagai tombak. Penampilan berlebihan pedang ini mengingatkan Yi Yun pada katana atau Miao Dao yang pernah dia lihat sebelumnya. Kata Miao tidak ada hubungannya dengan penyebutan nama marga, tetapi menggambarkan bilah sempit dan panjang, Miao Dao, yang tampak seperti tanaman yang bertunas. Tentu saja, dibandingkan dengan pedang Miao Dao, katana atau samurai, pedang itu jauh lebih pendek dari pedang yang dilihat Yi Yun. Semakin panjang bilahnya, semakin kuat setiap pedang yang bisa dihasilkan. Dan semakin sempit bilahnya, semakin cepat pedangnya. Dengan 2 poin itu, pedang master pedang cenderung panjang dan sempit. Tapi semakin sempit dan panjang sebuah pedang, semakin mudah untuk dihancurkan. Itu bisa dipatahkan oleh senjata lawan, dipatahkan dengan Yuan Qi, atau bahkan patah oleh tulang. Pedang katana dan samurai dianggap panjang, namun dibuat tidak terlalu panjang karena takut pecah dalam pertempuran. Di dunia lain ini, master perajin pedang bisa mendorong kesempitan dan panjang sepenuhnya. Ini karena mereka memiliki kepercayaan mutlak pada pedang yang mereka ciptakan. Itu adalah pedang pemotong kuda yang asli. Sebuah pedang diberi nama horse chopping karena panjangnya yang memungkinkannya untuk membelah seekor kuda menjadi 2. Dan pedang yang dipilih Yi Yun benar-benar bisa membelah kuda secara vertikal. Dia bisa membelah lawan dan kudanya dari kepala sampai ujung kaki. Ini dia. Yi Yun meraih batang pedang dengan kedua tangan dan mengeluarkan pedang. Weng, ketika bilahnya terpisah dari batu, bilahnya mengeluarkan dengungan logam rendah dan hawa dingin yang melonjak. Itu seperti naga yang keluar dari pengekangannya, mengeluarkan raungan panjang. Pedang yang bagus. Mata Yi Yun berbinar dan menggunakan pedang untuk mendemonstrasikan 9 pedang misterius surga. Meskipun itu adalah pedang, itu tidak jauh berbeda dari saber, karena itu cocok dengan 9 pedang misterius surga. Dalam sekejap, Yi Yun ditutupi dengan kilatan cahaya seperti badai salju. Angin pisau yang dihasilkan oleh Yi Yun meninggalkan goresan kecil di dinding dan tanah. Cukup, berhenti main-main. Yan Menglong menghentikan Yi Yun dengan marah. 1000 tentara saber. Nak, kamu benar-benar memiliki mata pencuri. 1000 tentara saber ini juga dibuat oleh seorang master. Meskipun nilainya lebih rendah dari Tai Chang Bow, itu juga salah satu senjata terbaik di Divine Capital Armory. Tausat Army Saber terbuat dari logam Ice Frost. Pada logam Ice Frost, ada garis-garis cantik yang terlihat seperti permukaan es yang retak. Garis-garis ini awalnya tidak ada, tetapi ditinggalkan di sana dari proses penempaan yang sulit. The Ice Frost Metal memiliki rasa dingin alami padanya. Sebagai bahan dari pedang, menenggelamkan pedang ke dalam kolam selama musim panas akan membekukannya. Menggunakannya untuk memotong senjata orang lain semudah memotong lumpur. Selain senjata biasa,
Bahkan pedang Yan Chiyun tidak akan bertahan lebih dari beberapa serangan terhadap 1000 tentara sabar sebelum putus. Busur Taichang, panah pengejar angin, 1000 tentara sabar. Nak, kau pasti mendapat rejeki nomplok. Hati Yan Menglong sakit karena Yi Yun memilih busur Taichang dan pedang 1000 tentara. Dibandingkan dengan dua senjata itu, dua relik tulang kuno kelas rendah memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Nak, kamu bahkan tidak setinggi pedang dan kamu sudah mengambil 1000 tentara sabarku. Wajah Yan Menglong tampak kesal. 1000 tentara sabar tidak jauh lebih pendek dari Yan Menglong, apalagi Yi Yun. Terima kasih atas kemurahan hati Jenderal. Yi Yun mengatakannya dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa meskipun Yan Menglong tidak suka berpisah dengannya secara lisan, dia masih memiliki niat untuk memberi Yi Yun busur Taichang dan pedang 1000 tentara. Bagaimanapun, Yan Menglong adalah orang yang dengan sengaja membawa Yi Yun untuk memilih busur Taichang. Dengan senjata yang dipilih, relik tulang kuno tidak menjadi masalah. Setelah itu, masih ada tanahmu. Sialan, aku benar-benar berdarah hari ini. Yan Menglong bersumpah saat dia berbicara. Setelah menegaskan Yi Yun, dia menjadi lebih santai dan tidak lagi memberikan perasaan yang tinggi dan kuat. Yi Yun dengan malu-malu menggaruk kepalanya sambil berkata, aku datang ke dataran tengah dengan hanya beberapa lusin pengikut. Aku tidak membutuhkan sebidang tanah yang luas. Yang kecil sudah cukup. Di kerajaan suci Tai'ah, Raja memiliki kendali mutlak atas sebidang tanah yang luas. Di bawahnya, ada 108 negara bagian yang didistribusikan. Setiap negara dikendalikan oleh seorang adipati. Seorang adipati kemudian akan membagi tanah itu lebih jauh untuk para jenderal dan menteri negara bagian lain dari negara bawahan. Jenderal kemudian akan mendistribusikannya di antara 1000 klan dan ksatria kerajaan. Yi Yun adalah bangsawan terendah, jadi tanahnya berasal dari Yan Menglong. Yan Menglong menepuk bahu Yi Yun dan berkata, kamu akan melambung di masa depan. Segera, kamu akan mengambil sebagian tanah dari ibu kota surgawi dan ketika itu terjadi, tanah ini akan kembali ke tanganku. Jadi, aku akan memberimu sebidang tanah yang bagus. Itu akan membuatmu terlihat bagus di depan orang-orangmu dan adikmu. Yan Menglong sangat memperhatikan Yi Yun. Dia tahu Yi Yun sangat dekat dengan saudara perempuannya Jiang Xiaoru. Dia mengambil peta kulit binatang dari cincin interspatialnya dan mengelilingi tanah yang akan diberikan kepada Yi Yun. A True Martial World, Bab 155. Judul, Soft Cloud Mountain Manor. 2 jam kemudian, Yi Yun membawa Jiang Xiaoru, Zhou Xiaoke dan pengikut lainnya ke tanahnya di bawah bimbingan Jin Longwei. Dengan ibu kota surgawi sebagai kota, itu berada di bawah negara bagian Adipati Jing, dan itu adalah wilayahnya sendiri. Adapun wilayah bangsawan lainnya, mereka berada di luar kota. Tanah Yi Yun berjarak sekitar 100 mil dari ibu kota surgawi, yang merupakan lokasi yang sangat bagus. Setelah mencapai tanah itu, orang-orang dari klan suku Lian kagum. Tanah Yi Yun bukanlah tanah tandus. Bahkan ada sebuah rumah di dalam negerinya. Untuk lebih spesifik, itu adalah manor. Meskipun halaman itu, karena kelilingnya 1 mil, tidak terdengar besar, itu tampak spektakuler. Rumah-rumah itu berdekatan dalam satu baris, dan ada pavilion, bebatuan, dan kolam. Itu mirip dengan Taman Jiangnan. Rumah besar seperti itu bisa menampung beberapa ribu orang. Yi Yun tahu bahwa di istana kerajaan Fana, mereka berada dalam radius beberapa mil. Mereka bisa menampung ribuan rumah dan bahkan 10.000 rumah. Para Kasim harus menunggang kuda hanya untuk menerangi ruangan. Meskipun seorang ksatria kerajaan adalah yang terendah dari semua bangsawan, di kerajaan surgawi Tai'ah, itu masih sangat bagus. Yi Yun menghela nafas. Wilayah kerajaan surgawi Tai'ah sangat luas sehingga sulit untuk diukur. Jadi untuk bangsawan normal, mereka semua diberi tanah, tetapi pangkat bangsawan tidak turun-temurun di kerajaan surgawi Tai'ah. Kekayaan bisa diwariskan tapi tidak bisa judulnya. Tanpa sertifikat, seseorang tidak memiliki tanah. Jika generasi berikutnya tidak berguna, mereka harus segera menyerahkan tanahnya. Karenanya, para putra bangsawan sering bekerja keras dalam kultivasi. Mereka sebenarnya lebih stres daripada orang normal. Lagi pula, setelah terbiasa dengan kehidupan yang dimanjakan dan layak, tidak dapat mempertahankannya bukan hanya kehilangan barang materi, tetapi juga penderitaan psikologis karena penghinaan. Pintu masuk utama manor memungkinkan 4 hingga 5 gerbong untuk melakukan perjalanan berdampingan. Ada pintu pernis merah dan ada batang kayu seukuran kepalan tangan di atasnya. Ada 2 singa batu besar di dekat pintu dan di samping singa batu, ada patung batu ikan terbang. Yi Yun memimpin orang-orang ke istana. Ada garis-garis dinding bata merah dan ubin mengkilap. Rumah bangsawan itu dikelilingi pepohonan lebat berusia seabad. Ada banyak pavilion, gedung megah dan tempat latihan yang luas. Ada juga kolam hijau zamrud. Gambar-gambar ini terlalu berlebihan untuk dilihat mata.
Orang-orang klan suku Lian semua tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang rumah seperti itu, apalagi melihatnya. Di Cloud Wilderness, mereka semua tinggal di pondok-pondok dan dindingnya terbuat dari lumpur. Yang terbaik membangun rumah mereka dari batu, yang merupakan kemewahan yang luar biasa. Dan rumah Yiyun dibangun dengan batu bata semen halus melalui proses yang sulit. Batu bata yang dihasilkan kuat dan bahkan halus saat disentuh. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah adalah pinus tua yang baik. Adapun bahan seperti cemara salju dan garis emas Nanmu, peringkat Yiyun masih belum mencukupi. Bukan karena dia tidak mampu membelinya, tetapi pangkatnya tidak cukup tinggi. Klan suku Lian tidak mengetahui biaya rumah tersebut. Jika mereka tahu, rahang mereka akan lepas. Ini adalah dunia para kultivator. Bahan yang digunakan oleh manusia untuk membangun rumah mungkin terdengar berharga, tapi dibandingkan dengan harta yang digunakan oleh para kultivator, itu bukanlah apa-apa. Salah satu dari dua senjata Yiyun, busur Taichang dan pedang 1000 tentara bernilai lebih dari seluruh istana. Pada saat itu, orang-orang yang tidak mengenal dunia menjadi bersemangat dari segala sesuatu yang baru di sekitar mereka. Mereka ingin menyentuh dan melihat, tetapi mereka takut akan merusak sesuatu. Sangat besar, sangat cantik. Melihat pemandangan itu, Zhou Xiaoke sangat senang. Dia tidak bisa lagi menahan kolam yang jernih. Dia menggulung celananya, melepas sepatunya dan melompat ke kolam untuk bermain. Sepasang kakinya yang kecil berkilau, yang membuat orang lain terformasi. Dia mengejar kupu-kupu di taman, dan bermain dengan koi di kolam. Dia bersenang-senang, dan bermain sendiri. Anak-anak klan suku Lian lainnya iri melihat Zhou Xiaoke bermain seperti itu. Yiyun telah membawa banyak anak selama migrasi ini karena anak-anak itu paling lugu. Mereka memiliki pikiran yang sederhana, mudah bagi mereka untuk setia. Sebenarnya, Yiyun tidak peduli tentang kesetiaan, yang dia inginkan hanyalah agar mereka tidak memiliki hati yang jahat yang merugikan orang. Di jalan menuju dataran tengah, anak-anak ini telah dinasehati oleh orang tua mereka bahwa, setelah tiba di rumah Yiyun, anak laki-laki menjadi pelayan laki-laki, dan anak perempuan menjadi pelayan perempuan. Mereka harus memahami aturan dan tidak melakukan apapun yang mereka inginkan seperti yang mereka lakukan di suku. Menurut aturan kerajaan surgawi Tai'ah, mereka telah memasuki wilayah kerajaan ksatria. Judul mereka adalah Mencari Perlindungan dari Tuan. Selain Yiyun dan adiknya, Jiang Xiaoru, mereka semua, termasuk Zhou Xiaoke adalah budak. Jadi sekarang, mereka semua dilindungi undang-undang dan tidak berani menikmati bermain seperti Zhou Xiaoke. Tetapi, setelah memilih orang-orang ini secara khusus, dia tidak memperlakukan mereka sebagai budak. Sebelum meninggalkan Cloud Wilderness, Yiyun telah melakukan tes karakter pada semua orang yang dia bawa. Mereka yang memiliki karakter yang dipertanyakan, dijarah dengan bujukan dan paksaan, atau pengganggu ditinggalkan di hutan belantara yang luas. Mereka diberi sedikit daging dan dibiarkan menjalankan kursus mereka sendiri. Ini untuk mencegah orang jahat ikut campur. Beberapa orang memang jahat. Mereka tidak akan menunjukkan rasa terima kasih hanya karena mereka dibawa keluar dari hutan belantara yang luas. Ketika Yiyun ada, mereka akan menjadi budak. Tapi begitu Yiyun pergi, sulit untuk mengatakannya. Yiyun bergabung dengan Jin Longwei dan ditakdirkan untuk berlatih dan berperang. Adalah normal baginya untuk tidak berada di rumah selama beberapa tahun. Jika ada orang jahat di dalam rumahnya, maka mereka bisa mengkhianatinya, mengikis keuntungan dari rumah dan menciptakan segala macam masalah. Mereka bahkan bisa melakukan sesuatu pada Zhou Xiaoke dan Jiang Xiaoru. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dipikirkan Yiyun. Oleh karena itu, Yiyun tidak membawa lebih dari 100 orang dari klan suku Lian keluar dari hutan belantara yang luas. Yiyun berkata, di masa depan, perlakukan saja Manor ini sebagai klan suku Lian. Ini desa baru kita, ini hanya desa yang lebih cantik. Silakan bermain, tidak ada batasan, kata Yiyun dengan santai. Anak-anak itu awalnya ketakutan, tetapi Yiyun tersenyum dan memilih beberapa anak yang dia kenal dan biarkan mereka memimpin anak-anak lain untuk bermain. Awalnya, mereka semua malu-malu, tapi perlahan mereka membuka diri dan bermain dengan gembira. Mereka saling berkejaran melintasi koridor, bermain petak umpet di bebatuan dan memercikkan air di kolam. Tetesan air yang terciprat di udara seperti mutiara di matahari. Bagi anak-anak di alam liar yang luas, segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah bangsawan ini masih segar. Itu membuat mereka bersemangat dan menyukainya. Melihat senyum polos anak-anak bahkan orang dewasa pun memiliki senyum kepuasan yang lebar. Yiyun juga senang. Dia senang telah membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang baik dan jujur ini. Di masa depan, manor ini akan disebut Soft Cloud, Rouyun, Mountain Manor. Jiang Xiaoru terkejut ketika dia mendengar Yiyun mengatakannya sambil berbalik menghadap Yiyun. Menghadapi terbenamnya matahari,
wajah Jiang Xiaoru memancarkan cahaya kemerahan. Soft Cloud Mountain Manor. Terdengar sangat bagus, tentu saja dia tahu bahwa Soft Cloud Mountain Manor adalah bagian dari dirinya dan nama Yiyun digabungkan menjadi satu. Di Soft Cloud Mountain Manor, ada awan dan gunung. Awan lembut dan pegunungan berwarna hijau. Itu adalah konsep artistik yang memberikan pemikiran khayalan yang tak terbatas. Manor, di samping rumah, memiliki beberapa ribu hektar ladang subur. Tidak hanya ladang ini berkultivasi, mereka juga menanam murbei dan daun teh. Di samping sawah yang subur, ada sungai besar. Airnya masuk ke kolam ikan, dan airnya bisa digunakan untuk irigasi dan kultivasi ikan. Tidak jauh dari situ, ada kandang binatang dan kandang kuda. Mereka bisa digunakan untuk memberi makan tunggangan pemilik dan juga memelihara ternak dan unggas. Tanpa dilebih-lebihkan, dengan sedikit garam dan logam, rumah ini bisa terputus dari dunia luar dan masih terus berlanjut. Semua kebutuhan hidup adalah swasembada. Yiyun membiarkan Jiang Xiaoru memimpin pembagian tanah. Berdasarkan besarnya populasi, setiap orang diberi sekitar selusin hektar. 100 orang mungkin jumlah optimal orang yang bisa tinggal di tanah Yiyun. Orang-orang yang dibawa Yiyun dari klan suku Lian sekarang menjadi penyewa Yiyun. Awalnya, Yiyun ingin mengambil sedikit persentase dari hasil panen mereka, tetapi Yiyun tidak akan dibatasi di area ini. Dia juga tidak ingin mengejar makanan yang menjadi makanan orang-orang ini. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak memotong, dan semua produksi tanaman menjadi milik penyewa sendiri. Karena itu, orang-orang klan suku Lian sangat berhutang budi kepada Yiyun. Di mana seseorang bisa menemukan tuan tanah seperti itu? Kembali ke klan suku Lian, sebagian besar hasil kerja mereka telah diserahkan. Setiap bulan, mereka hanya menerima sedikit makanan dari markas klan suku Lian. Dan saat itu, tanah itu milik suku secara keseluruhan. Tapi sekarang di Soft Cloud Mountain Manor, semuanya milik Yiyun. Yiyun memberi mereka ladang tanpa biaya sewa dan memberi mereka pakaian dan tempat berteduh. Tuan seperti itu membuat mereka rela mati untuknya. Ketika tanah dibagikan, suasana hati masyarakat tak terlukiskan. Mereka belum pernah melihat tanah yang begitu luas dan subur di padang gurun yang luas. Beberapa petani tua yang telah bertani seumur hidup mereka menangis saat mereka berlutut untuk mencium tanah. Bagi petani, tanah adalah kehidupan. Mereka memiliki perasaan yang dalam terhadap tanah yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Memiliki tanah dan makanan untuk dimakan, itu adalah anugerah terbesar. Sebagai saudara perempuan Yiyun, Jiang Xiaoru adalah nyonya rumah. Lahan yang luas, dengan 100 orang harus dikelola dengan baik. Siapa yang mengkultivasikan ikan dan siapa yang akan mengelola ladang telah direncanakan. Keuangan harus ditertibkan dan aturan keluarga harus lengkap. Yiyun harus berkultivasi dan tidak punya waktu untuk itu. Karenanya, tanggung jawab ini jatuh pada Jiang Xiaoru. Jiang Xiaoru memiliki kebijaksanaan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Yiyun meminta beberapa pembantu klan dari kota untuk mengajar Jiang Xiaoru selama beberapa hari, dan tidak lama kemudian, Jiang Xiaoru telah berhasil mengatur manor dengan baik. Ini membuat Yiyun bersukacita. Dia telah datang ke dunia lain ini dan mendapatkan seorang saudari yang peduli dan merawatnya, membantunya berbagi beban. Setelah Yiyun menyelesaikan urusan rumahnya, dia kembali ke ibu kota surgawi dan memasuki Kam Jin Longwei. Yiyun bukanlah seseorang yang akan tinggal di rumahnya, dia harus melanjutkan karir militernya.